Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Ya, di video kali ini saya sudah menyiapkan sebuah teks ya, atau lebih tepatnya sebuah kalimat. Dan yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mengenai perluasan kalimat ya. Jadi soal-soal mengenai perluasan kalimat ini seringkali muncul di tes UTBK komponen TPS, biasanya di komponen pemahaman bacaan dan menulis. Oke, kita mulai saja analisis teksnya terlebih dahulu ya. Akan saya bacakan kalimatnya. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, perlu para pejuang UTBK ketahui, perluasan itu kan berarti ada kalimat asalnya ya, kalimat dasarnya gitu. Sedangkan inti kalimat sendiri itu biasanya minimalnya terdiri dari subjek dan predikat. Bisa saja subjek, predikat, objek, tapi minimalnya terdiri dari subjek dan predikat. Seperti itu. Oke, kita analisis saja ya. Bagian pertama, sebagai warga negara yang baik, koma. Nah, kalian para pejuang UTBK jangan terkecoh ya dengan penempatan keterangan yang di awal seperti ini. Jadi kalau misalnya diawali dengan kata depan ya, seperti kata sebagai, kemudian misalnya agar, supaya, untuk, dan lain-lain, itu pasti fungsinya berupa keterangan. Atau kalau dalam kalimat majmuk ini pasti anak kalimat. Dan kalian kalau mau nyari intinya, mencari inti kalimatnya, berarti jangan di sini ya. Tandanya seperti ini ya, diawali dengan kata depan sebagai, dan nanti si anak kalimatnya ini diakhiri oleh tanda baca koma seperti itu. Jadi kalau misalnya sebuah kalimat diawali oleh kata depan kemudian dipisahkan oleh koma, ini pasti anak kalimat, atau bisa juga kita sebut sebagai keterangan. Nah, jadi kita jangan mencari subjek dan predikatnya di bagian keterangan atau anak kalimat ini, seperti itu. Kemudian berikutnya masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah subjek, betul, subjek. Kalau dalam kalimat aktif berarti subjek itu biasanya aktif melakukan sesuatu gitu ya, melakukan tindakan, melakukan kegiatan ya gitu. Bagaimana kita cara mengetahui si subjeknya ini melakukan kegiatan atau tindakan? Ya kita lihat dari bagian selanjutnya, itu bagian predikat. Kalau kita analisis, masyarakat harus memiliki ya, memiliki itu kan kata kerja aktif, berarti melakukan kegiatan, yaitu memiliki gitu ya, seperti itu. Ciri dari kalimat aktif ini biasanya predikatnya diawali oleh awalan me atau awalan ber ya. Kalau ini kebetulan ada awalan me, tapi memang di sini ada kata penegasan harus, ini bisa kita abaikan sebetulnya gitu. Jadi tanpa kata harus pun seharusnya tidak jadi masalah seperti itu. Jadi misalnya masyarakat memiliki kepedulian itu tidak apa-apa seperti itu. Ini frasa, tapi inti frasanya adalah kata memiliki. Jadi masyarakat memiliki ini subjek dan predikat seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui adalah bagian berikutnya setelah predikat. Atau mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin nggak sih penempatan kalimat itu dimulai oleh predikat dulu baru subjek? Mungkin saja sebetulnya, cuman mungkin nanti akan terdengar aneh, tidak umum, tidak lumrah, karena pengucapan bahasa Indonesia itu biasanya diawali oleh subjek. Mungkin saja sih, misalnya ini, misalnya saya berikan contoh kalimat yang mudah ya, misalnya Budi membaca buku. Budi itu subjek, membaca itu predikat, buku itu objek. Bisa saja misalnya membaca Budi buku. Nah, tapi kan aneh, terdengar aneh, tidak lumrah seperti itu. Umumnya kalimat dalam bahasa Indonesia itu ya seperti itu, diawali oleh subjek kemudian diikuti oleh predikat. Budi membaca, masyarakat memiliki. Yang jadi masalah sekarang di belakang, atau
Misal sudah cukup belum subjek dan predikat saja? Kita analisis dulu ya. Apakah di belakang predikatnya ini objek atau bukan atau pelengkap. Kalau misalnya di belakang predikatnya ini bukan objek, misalnya predikat atau keterangan, berarti inti kalimatnya cukup masyarakat harus memiliki, seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata di belakang predikatnya ini adalah objek, berarti nanti kalimat dasarnya ya masyarakat harus memiliki kepedulian gitu. Kita analisis kenapa kepedulian, kita analisis objek atau bukan atau pelengkap atau bukan, kita analisis saja ya. Kita analisisnya seperti ini. Kalau misalnya dalam sebuah kalimat aktif biasanya bisa dipasifkan biasanya ya, terutama kalau predikatnya merupakan atau menggunakan awalan me atau di. Jadi kalau misalnya tadi saya kasih contoh sederhana, Budi membaca buku, buku dibaca Budi. Nah, itu berarti subjek, predikat, objek. Karena kenapa? Karena bisa dipasifkan. Subjek dan objeknya bisa bertukar tempat dan predikatnya berubah. Tadinya awalannya me menjadi di gitu. Coba kalau ini kita analisis ya. Masyarakat harus memiliki kepedulian. Bisa tidak kita pasifkan, kita balik ya, misalnya kepedulian harus dimiliki masyarakat. Sepertinya ini bisa dan masih masuk akal. Kalau kalimatnya masih masuk akal, kalau masih bisa diterima oleh nalar, berarti yaitu objek gitu. Akan berbeda halnya kalau misalnya kalimatnya seperti ini. Budi menangis terseduh-seduh. Budi subjek, menangis predikat. Nah, terseduh-seduhnya apakah objek atau pelengkap? Kita pasifkan bisa nggak? Misalnya predikatnya kita ubah ya, tadinya menangis jadi ditangis misalnya. Kemudian subjek dan predikatnya subjek dan objeknya bertukar tempat. Budi menangis terseduh-seduh. Terseduh-seduh ditangis Budi. Nah, itu tidak rasional. Terseduh-seduh ditangis Budi. Kalau kalimatnya jadi tidak rasional, jadi rancu, secara makna jadi tidak bisa diterima oleh nalar, berarti di belakang predikatnya itu bukan objek tapi pelengkap. Nah, sedangkan dalam kasus teks ini, kalau kita pasifkan ini masih bisa. Kepedulian harus dimiliki masyarakat. Berarti ini SPO, subjek, predikat, kemudian diikuti oleh objek. Seperti itu. Kalau yang ke belakangnya, yang tinggi, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kalau sebuah kalimat atau klausa bahkan diawali oleh atau frasa diawali oleh kata depan, jadi pasti keterangan. Jadi sebetulnya yang tinggi ini adalah perluasan juga ya, perluasan dari objek gitu, hanya berupa keterangan. Jadi cukup kalimat dasarnya adalah masyarakat harus memiliki kepedulian, atau kalau misalnya kata harusnya harus dihilangkan juga tidak apa-apa, seperti itu sepertinya. Oke, kita analisis dari pilihan gandanya. A. Masyarakat sebagai warga negara yang baik. Bukan ya. Tadi harusnya masyarakat harus memiliki kepedulian, atau masyarakat memiliki kepedulian, seperti itu. B. Masyarakat memiliki kepedulian. Nah, sepertinya ini benar ya. Sepertinya ini benar, tapi kita analisis pilihan ganda yang lain. Barangkali ada jawaban yang lebih tepat seperti itu, yang persis misalnya dengan kalimat dasarnya dari masyarakat harus memiliki kepedulian. C. Kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Ini bukan ya. Ini semakin meluas malah ya. Kepedulian yang tinggi itu kan tadi tetap ada keterangan. Jadi kalau perluasan itu tidak boleh ada keterangan sebetulnya. Jadi harus benar-benar kalimat inti subjek predikat saja, atau subjek predikat objek saja, seperti itu. Pilihan ganda D. Masyarakat harus punya kemampuan. Jelas ini pun bukan, seperti itu ya. Kemudian yang pilihan ganda E, kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, ini juga bukan. Jadi sepertinya pilihan jawaban kita betul ya tadi, pilihan yang paling tepat ya di antara yang salah. Jadi opsinya yang paling mendekati dengan kalimat dasarnya adalah pilihan ganda B, seperti itu. Jadi kalimat dasar dari perluasan kalimat yang ada di atas adalah pilihan ganda B, yaitu masyarakat memiliki kepedulian titik. Walaupun mungkin ini kan terkesan kalimatnya belum selesai, ya tidak apa-apa, kan yang ditanyakan adalah kalimat dasar, karena yang di kalimat asalnya itu adalah sudah kalimat ideal, sudah kalimat yang sudah mendapatkan perluasan. Jadi
secara makna pun pas, sangat pas gitu, karena sudah benar-benar di lengkapi seperti itu. Sedangkan kalau kalimat dasarnya seperti ini, makanya memerlukan perluasan kalimat seperti itu. Ya, demikian saja Ustadz dengar azan asar. Mudah-mudahan kalian semua paham. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.